Hola, balik lagi sama gue, Yos, untuk impresi salah satu judul series yang baru ya gue selesain di Netflix. Judulnya Japan Sing 2020. Mau tahu lebih lanjutnya, mari kita mulai bahas. Jadi series ini lumayan compact sebenarnya, karena pertama episodenya ini cuma 10, lalu satu episode ini 30 menit. Jadi kurang lebih sekitar 300 menit atau 5 jam kalian udah bisa selesain series ini. Dari waktunya sih lebih kayak mini series ya. FYI, ini anime. Seperti sebelumnya, Kimetsu no Yaiba juga anime. Dan kebetulan juga dengan genre drama. Sama. Padahal gue kurang suka drama sebenarnya. Tapi gue cukup suka dua anime ini. Okay, let's talk about visual the series. Kalau menurut gue, tipe look anime ini simpel dan berusaha untuk tampak real. Baik dari penggambaran karakter, juga shot-shot scenery-nya ini lebih ke pendekatan minimalis. Hal ini menarik dan sejalan dengan tema cerita runtuhnya sebuah negara yang dimana ini Jepang, seperti judulnya, yang tenggelam. Karena simplicity itu semakin mendukung cerita yang memang membawa penonton ini pada perasaan depresi, shock, terkejut, dan juga speechless sih kadang-kadang. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, Jepang ini memiliki keberagaman hal dari sisi kultur, dari sisi budaya, dari sisi sejarah dan lain-lain. Jadi ketika semuanya hilang dalam sekejap, simplicity ini semakin membuat Jepang terasa sepi. Itu juga dengan penggambaran yang realistis, yang ingin mendukung situasi chaos yang dihadirkan series drama ini. Jadi ketika dihadirkan secara lebih realistis, ketegangan dan ketakutan itu terasa lebih nyata karena penggambarannya realistis. Lalu soundnya juga mendukung semua tampilan yang diperlihatkan. Lebih banyak momen dengan background yang hening dan suara alam seperti ombak, angin, dan lain-lain. Nggak ada sound yang sangat menonjol, sehingga alurnya ini tetap dijaga untuk tetap sepi. Jadi secara sound juga lebih simple, yang dimana sejalan dengan visualnya. Mungkin karena gue lumayan suka dengan tema apokaliptik ya, jadi lumayan suka dengan series ini. Padahal kalau dilihat dari genre drama di suatu anime ini, sebenarnya bukan gue banget sih, tapi karena gue rasa drama itu cukup membosankan kalau di anime, tapi ternyata enggak sih. Ternyata seperti Yaiba juga drama dan itu menarik gitu. Jadi mungkin temanya yang cukup membedakan ya, sampai buat gue tertarik. Karena gue rasa yang ingin disampaikan sutradara melalui series ini berhasil gitu. Berhasil ke gue, dan bagaimana perasaan dan pikiran kita nih ikut jatuh secara mental seperti karakter drama ini rasakan. Jadi rasa itu seperti rasa depresi, rasa kehilangan, kesepian, kekacauan gitu, dan banyak pemandangan yang nggak kita inginkan untuk kita lihat itu. Perasaan-perasaan itu yang ingin disampaikan gitu, dan itu terjadi di gua. Jadi beberapa kehilangan yang mengingatkan gua pada konsep Game of Thrones yang gue juga tonton. Ini terjadi di drama ini karena beberapa kehilangannya ini cukup nggak terduga gitu. Menarik secara konsep tapi sedih secara emosional. Dua perasaan yang kontradiktif di saat yang bersamaan. Seru tapi kayak ya sedih juga ya gitu, kehilangan beberapa karakter yang cukup menarik. Selain konflik besar, konflik antar karakter ini juga semakin mewarnai drama ini. Beragamnya karakter di masa yang sulit meramaikan perjalanan yang dalam tanda kutip sepi.
lalu pendalaman karakter juga cukup baik seiring dengan perjalanannya cerita. Walaupun memang nggak sedalam itu karakter developmentnya, namun untuk 10 episode ini kurang lebih cukup lah, karena kan sebenarnya nggak terlalu banyak ya, sebenarnya nggak terlalu panjang. Jadi ya kalau menurut gue sih, kalau nggak detail banget ya udahlah. Mungkin kan ini kan nggak tahu apakah ada 1 season atau 2 season. Kalau sampai 3 season mungkin memang harus lebih dalam lagi gitu kan. Kalau untuk keinginan Ayu next episode lagi, ini sebenarnya nggak begitu sih. Ya kurang lebih menengah lah. Gue bisa kasih 7/10. Novel ini juga adaptasi dari novel science fiction bestseller oleh Sakio Komatsu. Gue belum baca sih, tapi mungkin nggak akan baca juga karena gue lebih suka nonton daripada baca. So, series ini menurut gue ini bisa jadi pilihan yang menarik, bisa masuk dalam watchlist karena menurut gue pembawaannya simpel, nggak begitu mikir. Cuma memang depression efeknya aja yang mungkin bisa jadi pertimbangan, karena mungkin bisa ditonton ketika mood sedang bagus, nggak lagi sedih, nggak habis diputusin atau hal-hal yang sedih lainnya gitu. Selain itu, series ini kurang lebih bisa lebih relate dengan situasi 2020 yang kita tahu jatuh oleh pandemi, dan gue bisa kasih bintang 4 untuk series ini. Namun memang ini bisa saja subjektif, karena bisa aja menurut gue bagus tapi menurut kalian enggak. Dan kalian bisa komen apakah udah sempat nonton series ini atau belum, dan bagaimana impresi kalian dengan series ini. Jangan lupa subscribe. Sekian impresi gue dengan series drama ini, drama Japan Sing 2020. Dan thank you for watching. See you again in the next impression. Bye.